Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya teman-teman, bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat, dan kita kembali bicara soal persiapan tim nasional kita untuk menghadapi putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia yang akan berlangsung di Jeddah di Arab Saudi. Dan kita sudah tahu bersama kita berada di grup B. Kita akan bermain pada tanggal 8 dan tanggal 11 Oktober yang akan datang. Tapi sebelum ke sana, timnas ya bulan depan kita akan menghadapi FIFA Matchday di antara tanggal 1 sampai tanggal 9, teman-teman ya. Lebanon dan Kuwait sudah menyatakan oke, akan menjadi lawan tanding kita, dan itu pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Nah, kita mungkin akan bermain di antara tanggal 3 dan tanggal 6 ya, kalau nggak salah ya. Tanggal 6 itu lawan Kuwait, dan mungkin tanggal 3 kita akan bertarung melawan Lebanon. Ya, semoga ini jadwal tidak bergeser, tapi itu yang ada sementara teman-teman. Dan saya rencana untuk menuju ke sana untuk bisa melihat pertandingan tersebut. Tapi memang ada juga beririsan dengan jadwal U23 karena ada kualifikasi Piala Asia untuk U23 berlangsung juga di Jawa Timur, tapi ini di Sidoarjo, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ya, akan bertanding juga di antara tanggal 3 sampai tanggal 9 September. Ya, itu di jadwal yang sama karena U23 ini untuk kualifikasi jatuh di bulan tanggal FIFA Match Day, karena tim U23 kita juga bergabung dengan ada Korea Selatan. Ya, di sana tim yang sangat kuat yang akan menjadi lawan kita, di samping ada Makau dan Laos. Oke, jadi sekarang ketika mempersiapkan tim, Ketua Umum sudah bilang akan difokuskan betul-betul tim ini. Nah, untuk menghadapi FIFA Match Day itu kan sudah dekat ya, dari tanggal sekarang mungkin 2 minggu lagi ke depan kita akan bertarung di sana. Nah, nama-nama pemain itu segera akan diumumkan. Ya, mungkin minggu depan ya, bisa saja. Patrick Kluivert sudah mencatat bersama dengan Alex Pastoor siapa yang akan dipanggil nantinya, karena kompetisi juga Liga 1 sedang berputar, sementara di Eropa juga ini akan berlangsung. Kalau di Belanda Eredivisie kan sudah sejak pekan kemarin teman-teman sudah tahu, tapi di Inggris nanti mulai di pertengahan, termasuk di Italia juga, karena Bang Jai atau kapten kesebelasan kita Jaisya sudah berada di Sassuolo dan akan memulai pertandingan pertama di Serie A pada tanggal 23 Agustus yang akan datang. Tapi pada tanggal 15 ini Jai mungkin akan bermain di Coppa Italia, ya, Piala Italia untuk putaran pertama, karena akan bertarung dengan Catanzaro ya di sana. Semoga Jai bisa bermain di sana dan kita akan bahas nantilah gitu. Nah, jadi Emil Audero, kiper kita juga yang sekarang dipinjamkan dari Como ke Cremonese, juga bersiap untuk melakoni laga di Serie A. Jadi ada 2 pemain kita ya yang berlaga di Serie A, kasta tertinggi di Italia. Luar biasa untuk Indonesia. Nah, yang paling penting di sini adalah banyak yang mengatakan ini kapan tambahan amunisi ketika oleh Romani kan cedera. Sudah operasi memang, tapi dia berkejaran dengan waktu sekarang untuk pemulihan dianggap kurang, nanti begitu siap untuk menghadapi putaran keempat. Nah, 2 ini yang sudah diumumkan oleh Pak Ketua Umum ya, Pak Erick Thohir, bahwa segera datang. 3 dengan Mauro Sistra. Kalau Mauro Sistra sekarang sedang berproses, teman-teman. Namanya sudah oke, sudah disetujui oleh Presiden, sudah kasih lampu hijau Pak Prabowo, sehingga Mauro dalam waktu dekat mungkin akan diurus, karena di DPR setelah masa reses mereka akan menggodok soal nama Mauro Sistra untuk diajukan menjadi warga negara Indonesia sambil menunggu 2 lain. Ya, 2 lainnya ini akan menyusul. Ya, semoga mereka sama-sama diupayakan untuk ambil sumpah dalam waktu yang dekat. Tapi kalau memang Mauro lebih dulu, Mauro mungkin bisa saja langsung main di FIFA Matchday ya, atau dia di U23, karena kan Mauro ini memang untuk diregenerasi, bicara Pak Erick katakan itu dia di U23 sebenarnya. Dia hanya pelapis oleh untuk di tim senior. Jadi tinggal dipilih aja apakah dia akan diambil oleh Van den Berg atau dia tetap bertahan dengan tim senior untuk tampil bersama dengan pasukan Patrick Kluivert. 2 ini nama yang tetap orang penasaran, minta di-spill apa semua, tapi Pak Ketua bilang nantilah soal itu. Tapi yang penting sudah diurus, serius sekali, sudah mengurus, sudah bicara semua, ya tinggal nantinya
pengesahan mereka, cuma belum boleh dibilang. Itu rencana mungkin minggu depan. Kalau memang lebih cepat itu semua sudah selesai, oke, di minggu depan bisa saja akan mengumumkan siapa 2 pemain itu. Ya teman-teman bersabar ya. Itu tidak boleh mendahului ya, karena ini ranahnya dari PSSI, Pak Ketua yang akan umumkan langsung. Semoga kan ini dalam waktu cepat, tapi 2 itu sudah pasti. Karena sudah ada komitmen, kesepakatan itu sudah ada, sudah bicara dengan tentunya dengan orang tua mereka, dan mereka siap untuk bermain. Kan rumornya beredar ada pingin dengan Miliano Yonathans, ya Adrian Wibowo lah muncul, Den Sandbergen, kemudian ada muncul lagi pemain yang bermain Serie A ya, seperti Thijs Dallinga, banyak yang ingin, wah ini great betul kalau bisa didatangkan. Itu belum bisa diumumkan secara transparan. Ya saya tidak bisa mengatakan itu karena ini sekali lagi akan diumumkan langsung oleh Pak Erik. Siapa mereka? Silakan, kata Pak Erik. Orang berspekulasi, rumors beredar di sana, si A, si B, si C, tetapi dialah yang nanti akan mengumumkan langsung tentang pemain-pemain itu yang akan menyusul masuk sebagai warga negara Indonesia dan memperkuat timnas kita. Yang penting mereka itu tersedia bermain di putaran keempat, itu yang paling penting. Karena kita butuh pemain ketika Ole sulit untuk bisa masuk. Ya, semoga kalau dia memang cepat sembuh, bagus, tetapi kan tidak bisa dipaksakan juga untuk pemulihan dia. Makanya dipersiapkan 2 pemain ini di lini serang. Karena yang dibutuhkan itu memang di lini serang. Kalau Pak Erik bilang di belakang itu sudah full, sudah mau di bek kiri, bek kanan, semua bek tengah, tapi sudah oke. Ya. Walaupun sebenarnya kita butuh 1 gelandang juga, tetapi tidak mengapa karena memang lini serang ketika Ole tidak bisa bermain, ini perlu. Kita memang berharap dengan Ragnar Oratmangun yang bisa sembuh total karena masih sakit pemulihan, ya semoga dia cepat ada, dia bisa bermain di posisi depan karena kita masih punya Rafael Struijk juga kan, kalau bisa. Ya, kalau Mauro Sista memang oke di bulan Oktober, dia bisa menjadi tim juga, pemain juga yang bisa melapis di lini depan. Ya, kalau Miliano datang ya bisa saja Miliano atau siapapun itu yang akan nantinya dinaturalisasi untuk 2 pemain yang menyusul. Mungkin saja Marcelino akan digeser lebih ke depan. Kita masih punya di kanan itu ada Yakob Sayuri juga bisa bermain di sana. Kalau di striker masih bisa ada Ramadan Sananta kemarin bikin gol bersama dengan klub barunya di Brunei untuk Liga Super Malaysia ya. Tapi semua kita akan tunggu nantinya striker mana yang akan muncul, karena kan bisa juga didorong di kanan itu. Kalau kanan sih banyak, nggak ada masalah ya posisi ini, karena ada Eliano Reinders juga yang kemarin bermain di Pexwool tuh, main bagus dan terus dipantau oleh Alex Pastor. Jadi bisa aja di kanan tuh full. Kalau Miliano juga bermain di kanan akan tambah lebih sesak. Bisa saja Miliano akan bisa ditarik sebagai gelandang serang, kita tidak tahu. Yaitu urusan Patrick Kluivert, dia bermain sebagai attacking midfielder ya, dan kita akan lihat nantinya seperti apa 2 amunisi ini yang akan segera diumumkan oleh PSSI. Tapi kita bersabar, sekali lagi kita bersabar sambil menunggu tentunya siapa nama-nama pemainnya akan dipilih. 30 nama mungkin yang akan diumumkan untuk FIFA Matchday, dan nantinya nama-nama itu pun akan diumumkan lagi di bulan September menjelang ke Oktober untuk putaran keempat menuju ke Arab Saudi. Oke, dengan saya teman-teman ya sudah berbicara tentang tim nasional. Persiapan akan lebih fokus tentunya dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih dan Alex Pastor, Dani Lansat sebagai asisten. Tentunya akan sekarang sudah sibuk ya mengutak-atik nama-nama pemain, strategi apa yang mereka akan lakukan. Mereka juga menganalis tentang penampilan Irak lawan kita, penampilan Arab Saudi. Itu penting yang nantinya mereka akan bicarakan dengan seluruh pemain yang terpilih nantinya untuk keputaran keempat. Dengan saya Bung Ropan, ciao.